Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Arif Kusuman Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan pemahaman saya terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, saya juga membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah sesuai dengan tugas aksi nyata modul 1.4. Penasaran? Let's go! Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Mobil saya kemarin amal baru dulu kita ada kabur dan bersyukur pada Allah Subhanahu karena terkenal dan sebagainya serta biayanya berkumpul. Kemudian wawasannya selanjutnya ada tentang guru penggerak pendampingan individu 2. Kemudian ada turnamen total promosi sekolah yang pertama dari SMA, kedua SMP inklusive. Yang terakhir pembahasannya yaitu jadwal pembelajaran TIK yang baru. Kemudian acara yang selanjutnya ada pemeriksaan sedikit dan perkenalan guru baru kita yang guru TIK. Dan akhir kita menutup mungkin bisa tanya jawab ataupun yang pertama seperti itu. Oke, awali membuka kita hari ini kita berdoa doa dulu dengan membaca suatu kalian agar acara kita berlanjut. Kita pembahasan nanti akan ada panduan, evaluasi, diskusi, visi dan rasa perubahan sekolah. Dan di sini terlibat semua siswa juga ini isi angket, gitu ya. Ada isi angket setelah sosialisasi pemaparan materi yang disampaikan sana. Nanti ada isian angket seperti kita kali ini Pak. Kalau di angketnya itu suka isian gitu yang diisi kayak begitu. Cuman yang paling isinya cuma checklist gitu. Apakah ibu guru bersedia ini ya atau tidak, itu baik guru kayak gitu doang sih yang sudah saya lihat gitu ya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya, ini hanya pada saja buat nanti di tanggal 9. Kemudian ini sebelum di sana, saya pun ada ini saya akan mewakilkan ada ini juga, termasuk saya presentasi dari dinas pendidikan juga mau presentasi. Oh iya saya juga, mau saya bagaimana presentasinya. Begini begitu baik atau tidak gitu ya, salah satunya menilai saya mungkin salah satunya menilai guru-guru juga nanti apakah bisa diajak bersama dengan diskusi yang pasti kita ada diskusi itu nanti. Nah ketika diskusi apakah guru-guru kematangan atau kompakkan gitu.
Jadi bisa dinilai sama dinas pendidikan bisa. Oh ternyata guru-guru lagi bisa apa gitu. Nah nanti Mas Anwar akan juga seperti ini nantinya. Kalau sudah pendidikan nanti ada yang Mas Anwar juga seperti ini gitu. Nah mungkin guru-guru kalau tertarik mengikuti guru penggerak pasti nanti akan ada kegiatan seperti ini salah satunya. Nah kalau misalkan guru sekarang mau tertarik nih nanti pada tanggalnya tanggal 9 bisa ya. Oh ternyata guru penggerak seru ya. Ya, ada sosialisasi dari langsung dari kita. Apakah ibadah tertarik atau tidak? Mumpung masih muda kan, gitu ya, apalagi yang masih muda, umurnya yang masih bisa, gitu kan, yang masih bisa mengikuti pendidikan ini. Ya itu kegiatannya juga. Nanti akan saya melaporkan tentang budaya positif, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi, hubungan dan penghargaan atau ada restitusi. Kemudian keyakinan peran. Nah, restitusi ini pernah saya lakukan kemarin dengan identitas sama si Paris, ya, yang video itu ya pernah saya itu, yang menambah gitu, nah itu video apa pendek gitu ya, film pendek. Itu sepertinya nanti guru program untuk tanggal 9. Kemudian yang sudah persiapan supaya ibu tidak kaget. Jangan sih, kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa ditentukan nanti lah ya setelah jadwal baru nanti kita bahas apakah mau diliburkan atau bagaimana. Soalnya kan kita perlu 5 siswa, apakah 5 siswa itu yang didatangin harus datang gitu ya atau gimana? Nanti bisa dibicarakan. Kita menunggu lah kalau kelas ini dipakai masih pasang korban gitu kan. Salah satunya itu kalau misalnya pas hari etiknya kelas 1 tenang pakai etik gitu ya. Kalau misalkan kita ya gimana gitu ya, kita masih bingung juga menentukannya. Soalnya pasti dia meminta satu ruangan untuk presentasi gitu. Gak mungkin di kantor ya, nggak mungkin gitu. Di kantor dia pasti di kelas dan tempat duduknya itu tidak begini nanti. Ini dibikin kayak kotak itu rapat gitu, dibikin gitu. Gitu, dia taruh di kotak, dia dibikin gitu, bentuknya. Jadi tidak kayak bangku siswa begini, di bentuk kamarnya seperti itu. Jadi di tengah-tengah ini tidak ada bangku di sini, di depan gitu. Bahkan bapak juga tidak duduk di depan. Gitu. Jadi tetap mengikuti di barisan yang sudah disediakan kayak meja rapat, meja kuda inilah ya sepertinya. Kalau nanti meja kuda, nah itu. Atau ada masukan gimana? Naik ruangan, terus dia peserta didiknya atau apa gimana? Ada masukan bagaimana harus dibilang nanti apakah diliburkan atau gimana? Berapa orang? 5 orang. Tapi bisa tadi saya juga ada PA. Tidak ada gurunya ya? Iya pasti. Ada kelas yang tidak ada guru. Ya bisa saja sih. Kalau jam 9 ya. 9 ya. Kapok ya. Kapok. Kalau kita masuk cuma sebentar doang, kasihan Pak yang jauh kadang ya. Iya. Yang di sana belajar dulu. Ya. Iya. Ya jadi kalau dari aku saya tanya ya. Ini kalau kita cuma 5 guru bisa atau tidak? Ya bisa. Silakan sebanyak-banyaknya kalau mau mengikuti gitu. Karena kalau dia nggak bisa banyak, 5 juga cukup gitu. Oh, ini nggak lupa ya Pak, 5 kelas. Jadi kalau semua kayak gini bersih habis. Soalnya kita kan gurunya nggak banyak gitu kan. Kalau ada 20 mah apa? Oh tidak. Kita cuma ada 11, kan positif. Kan ada 10 ada. Aku belajar di rumah. Ya mungkin itu ya untuk gambaran tanggal 9 sudah diputuskan bahwa tanggal 9 belajar di rumah. Tapi kita butuh ini proyektor pertama yang sama juga laptop. Kalau mendengarkan paling hanya alat tulis saja. Alat tulis buat isian nanti yang akan disebar.
besok mengisi setelah dipaparkan materi. Nah, terus apa yang tidak dapat setelah pemaparan itu dikasih gitu. Kayak gitu doang. Kita bawa kulit dulu yang sudah jadi itu, yang ini bawa kulit dulu, terus kita ditanya tentang visi kita untuk sekolah ini apa. Nah, nanti ketahuan tuh visi kita itu kali orang tuh, di orang lagi kalau kita sama dia nanti akan coba visi dikembangkan jadi seperti apa kayak gitu. Diskusi kita gitu. Nanti dari itu dapat isi gimana kayak gitu kan. Iya kan, yang kemarin kan, ini kan ternyata ya itu. Ini tentang budaya positif ya. Oke, kayak gitu sama nanti saya presentasi, setelah saya presentasi ada webinar sama. Ini buat pembahasan saya juga buat tugas dia pun yang cara sini pun sama dari dinas pendidikan tugasnya untuk buat tugas dia. Oke, itu saja untuk gambaran. Baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan kesepakatan kelas. Apa kalian tahu kesepakatan kelas? Tidak. Kalau tidak tahu kesepakatan kelas ini, nanti kalian akan namanya menuliskan peraturan-peraturan yang akan kalian tulis di kertas berwarna ini, yaitu apa yang kalian inginkan di sini. Contohnya pelanggaran-pelanggaran yang selalu kalian lakukan seperti mencontek atau ngobrol ketika belajar, kalian akan menuliskan supaya nanti ditempelkan di sini. Kalian bakal ingat, oh ternyata kesepakatan kita ini adalah seperti itu. Supaya apa? Supaya mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada di kelas. Mengerti? Baik, kalau lagi Bapak akan membagikan kertas berwarna untuk dituliskan peraturan yang akan kalian tulis. Siapkan pulpennya.
dua bawahnya. Ya, silakan. Ya, ini laki-laki silakan. Yang baca surat kedua ya, langsung kedua. Ayo, silakan. Ini kedua. Ya, lanjut. Mas bengkok, benar. Ya, terus. Ya. Balik. Kamu sampingnya ya. Nah, dua ya. Balik ya. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kalian. Jadi yang harus kalian ingat ya. Yang pertama ada wajib mengerjakan PR di rumah. Tuh, ingat ya, berarti wajib. Yang kedua, tidak boleh mencontek dalam kelas. Berarti tidak boleh ketika ulangan mencontek, tidak boleh. Jangan mencontek ketika sedang ulangan. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi. Tidak boleh bercanda saat mengerjakan soal. Wajib mengerjakan PR kalau ada tugas di sekolah. Ya. Tidak boleh ngomong kasar. Jika ngomong kasar denda 1.000. Waduh, hebat tuh. Ya, berarti denda nih kesepakatannya. Setuju? Setuju. Terus tidak boleh tidur di dalam kelas. Ya, ketika belajar tidak boleh tidur. Tidak boleh main bola dalam kelas. Wah, hebat. Ya, tidak boleh. Tidak boleh makan atau minum sebelum istirahat. Setuju? Setuju. Nanti kalau ada yang makan dan minum sebelum istirahat, berarti kena denda. Tidak boleh mencoret-coret meja di kelas. Nah, oke, setuju kan? Karena mejanya baru kita cat, jadi ini wajib dipatuhi aturannya. Terus tidak boleh membuang sampah di kelas. Wah, ini benar nih. Setuju banget Bapak juga. Sama? Setuju kalian? Setuju. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Setuju? Setuju. Sama. Wajib piket tidak boleh kabur. Nah, ini ya. Tidak boleh kabur. Nah, denda. Apa ini? Jangan berisik di tengah pelajaran. Wah. Ya, harus datang tepat waktu. Nah, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Nah, ini tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Berarti harus di rumah. Nah, ya, memperhatikan bapak yang sedang mencontohkan soal. Tuh, nah ini nih, suka matematika lagi bapak contohin, kalian tidak memperhatikan. Ini wajib. Sudah ada nih, saya tuliskan hebat. Gak boleh makan di kelas. Siapa sih? Boleh. Hebat, ya. Tidak boleh makan di kelas. Jadi makannya harus keluar kelas. Biarpun itu kita sedang istirahat, kita tidak boleh makan di kelas. Istirahat tetap di luar kelas makannya. Kenapa? Karena kalau di dalam kelas takutkan sampahnya di kolong meja, takutnya begitu. Atau menaruh sampah di mana-mana. Di pojok-pojok, di bawah kang. Makanya makan tidak minum tidak boleh di dalam kelas. Mau di jam istirahat ataupun tidak di jam istirahat, berarti harus di luar kelas. Nah, wajib dipatuhi. Oke. Nah, sekarang gantian nih. Sekarang keinginan dan cita-cita kalian. Ya, kalian akan menuliskan kembali cita-cita kalian di
sini mau apa dan mau apa. Ya, dipikirkan. Tapi cita-citanya bukan cita-cita jadi polisi, bukan cita-cita, tapi cita-cita kalian yang apa yang kalian inginkan di kelas ini tuh mau ngapain? Supaya kalian tuh jadi hebat, jadi pintar, jadi rajin, jadi suka baca, apalagi tuh suka kerjain PR, hafal perkalian. Kalian tuh mau ngapain di sini? Nah, ya seperti itu. Oke, siap? Ya. Nanti Bapak akan membagikan kertas kembali yang warna pink dan warna biru. Yang pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Ya. Apa tujuan kalian supaya kalian tuh bisa hebat, pintar atau mencapai kesuksesan di kelas ini? Yang kalian ingat silahkan dituliskan. Jika sudah, ya silahkan dari barisan ini untuk menempelkan keinginan. Silakan. Ya, yang kami ya, turutan. Tuh, ya, tangan selanjutnya. Ya sudah, kembali lagi dulu. Selanjutnya, betul, betul. Terus selanjutnya, buat-buatnya dibuat terus lanjutkan. Siap semuanya di sini ya. Laki-laki kalau pernah. Ya, ini masih salah juga ini. Terus lanjut. Jangan milih, kawan. Milih, kawan. Lanjut. Ya.
Ya baik ya, ini sudah menempel semua dari teman-teman sekalian. Hasilnya ya lumayan. Bapak bacakan ya. Yang pertama, ingin menjadi lebih baik, membanggakan orang tua dan guru atau orang lain ya. Nah, supaya kita membanggakan orang tua. Nah, saya ingin menjadi pintar dan berbakat ya untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya sendiri. Saya ingin membanggakan SDN Inggris dan aku ingin pintar di kelas 5B. Oh, hebat nih ya. Ini hebat cita-citanya. Saya mau membanggakan orang tua saya di sekolah ini. Saya di sini mau belajar dengan baik dan saya mau membanggakan orang tua saya. Mendapatkan ranking kelas ya. Dari 5B agar cita-cita saya terkamu di masa depan. Wah, hebat. Aku pengen pintar. Aku mau menjadi orang baik, hebat, sukses gitu ya. Pintar dan menjadi anak soleh. Kayaknya sebantu ini. Nah, ya. Menghafalkan perkalian agar bisa menjadi pintar dan baik di masa depan. Ya. Saya ingin belajar sampai sukses. Oke, itulah dari keinginan kalian yang ada di kelas 5 ini. Kalian harus ingat ya tujuan kalian di sini supaya kalian ingat perkataan kalian. Mungkin ada kata-kata dari teman-temannya yang oh iya juga ya, ternyata saya juga butuh itu, saya juga butuh juga pesan ini. Lihat ya, siapapun pesannya hampir sama semua, rata-rata pengen jadi pintar atau sukses ya, dan membanggakan orang tua. Ini sama-sama begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya keinginan ini cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Baik, itu saja ini buat pengingat. So, kalau kalian sedang lagi dalam masa sulit, lagi kesusahan, kalian harus ingat bacaan-bacaan ini. Oh iya, saya dulu pernah menginginkan suatu. Inilah yang kalian lihat. Oh iya ya, saya kemarin agak sedikit lesu, agak semangat. Oh, tulisan ini nanti yang membuatkan semangat. Gitu ya. Tulisan ini buat menggambarkan kamu, mengingatkan kembali semangat kamu supaya kamu menjadi orang yang sukses. Juga ini, ketika kamu sedang melanggar aturan, sedang melanggar apa ya keinginan kamu atau apa, harusnya kalian baca ini. Oh iya ya, saya tidak orang baca. Oke, setuju? Setuju. Inilah gambaran kalian, mudah-mudahan di depan ini nanti kita akan tempel di tembok sana dan sana ya, supaya mengingatkan kalian ya. Itu saja mungkin untuk hari ini ya, di sini mungkin waktunya sudah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif ini yaitu pendasarannya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Lalu dalam budaya positif ini juga mencakup tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian
ada restitusi, yaitu kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada restitusi segitiga atau yang disebut bisa segitiga restitusi. Artinya untuk pada materi yang pertama kita akan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikannya. Tujuannya dalam disiplin positif dan nilai kebajikan yaitu yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol yang disebutkan oleh Dr. William Glaser serta mengkonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol tersebut. Kemudian guru juga dapat menjelaskan makna disiplin positif kaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya beberapa hal tersebut bagian-bagiannya. Kemudian guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya yang positif. Selanjutnya, coba kita buka. Nah, apakah kita sudah pernah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas kita sendiri? Nah, ini ya ada miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glaser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Nah, ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Ada beberapa hal yang harus mengontrol murid itu yang mengintimidasi murid salah satunya. Jadi murid itu ketika kita didik itu dengan cara-cara yang kolonial gitu ya, itu bisa mengedrop anak sebenarnya. Itu bahaya sekali. Dengan adanya seperti ini kita si anak itu jangan sampai dia merasa bersalah dengan sikapnya gitu ya. Nanti saya akan melihatkan video bagaimana cara mengatasi murid-murid yang tidak disiplin seperti itu. Selanjutnya, nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda atau perilaku kita. Itu tadi Stephen R. Covey. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini tentang prinsip disiplin positif. Ya, jadi perilaku kita dulu yang kita ubah supaya kita bisa ditiru atau dicontoh oleh murid kita. Kalau bukan dari diri kita dulu, anak kalau kita disuruh disuruh itu disiplin, itu nggak disiplin, mengikuti kita. Apapun yang kita ditiru oleh murid, makanya dari diri kita dulu. Selanjutnya, stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian ada teori kontrol, realitas kita berbeda. Nah, jadi ada beberapa hal yang berbeda untuk responnya. Jadi respon untuk ke anak itu tidak ada yang sama, dan juga untuk kontrolnya pasti berbeda. Jadi setiap kasus anak itu pasti berbeda. Tidak mungkin cara menangani anak tersebut tidak harus sama dengan anaknya satu lagi. Contoh kasusnya sama, belum tentu cara penanganannya sama. Kita lihat dulu dari segi mana ya? Dari segi stimulus responnya. Oh, ketika si anak responnya begini, berarti kita kontrolnya harus berbeda dengan anaknya satunya lagi. Seperti itu. Jangan samain ini, kan sikap anak berbeda. Tidak bisa kita samain ketika si A sama satu, tidak bisa. Kita harus berbeda caranya. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Betul. Semua kan anak itu punya namanya mulut ya. Setiap anak lapor ini, kan beda-beda. Akhirnya salah satu kita menyimpulkan dari hasil pendapat mereka. Oh, si anak kita dengarkan.
jangan kita menyimpulkan salah satu pihak saja. Nah itu merugikan misalnya. Contoh kasusnya ada 5 orang atau 2 orang. Kita membela 1 orang, yang lain merugikan gitu. Kasihan. Jadi kita sebagai penengah dulu itu harus melihat hal yang berbeda dulu baru kita samakan persepsinya gitu. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan dengan cepat gitu. Kemudian kita mencoba membuat orang ada berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang respon itu mencoba agar kita berpandangan sama dengan kita itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin orang tuh bakal sama pandangannya dengan kita. Termasuk saya dan ibu bapak guru pasti berbeda pandangan. Nah, makanya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita dengarkan pendapat dia, pendapat murid, pendapat mereka, pendapat orang tua, kita dengarkan, sama-sama dengarkan. Dengan hasil dengarkan mereka, kita simpulkan satu persepsi kata orang tua atau murid mau seperti ini. Jadi jangan kita kalau kata kita mau begini, kan belum tentu diterima sama murid, kan belum tentu diterima sama orang tua, gitu. Wah, kita mau ini, misalkan les, misalkan. Belum tentu kalau orang tua kan kita bersamakan persepsi dulu. Salah satunya itu. Kemudian yang selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terus yang sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu sebenarnya setiap perilaku apa yang dilakukan oleh murid tidak boleh dilihat sebagai suatu kesalahan, biarpun dia melakukan kesalahan sedikit, gitu ya. Sekalipun dia melakukan kesalahan yang wah gitu ya, yang besar, tapi kita melihatnya jangan dari sudut pandang kesalahan. Tapi semua perilaku memiliki tujuannya. Nah, dia melakukan hal seperti itu pasti ada tujuannya. Apa yang ingin dia capai ketika dia sedang melakukan hal itu, kesalahan itu. Jadi kita tahu dulu nih, jangan kamu salah ya mukul orang. Itu bukan kita menyalahi mukulnya, tapi tujuannya dulu. Apa tujuan kamu mukul dia? Gitu. Apa yang ingin dia capai untuk mukulnya itu kenapa? Bukan kita salahin mukulnya. Gitu. Nah, yang kita disebut teori kontrol itu. Kita mengontrol, jangan sampai kita menyalahkan lagi. Tapi kita gali dulu informasinya. Seperti yang tadi itu, tujuan kamu apa? Kamu bisa begini. Jangan sampai kamu mukul, waduh, jangan gitu ya, bahaya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga sangat tidak boleh. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul. Ya, jadi orang lain jangan mau dikontrol sama orang lain, disetting lah kalau bahasanya ya. Jangan mau disetting sama orang lain. Ini kita harus gini. Wah, kita jangan mau dikontrol orang lain, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita. Kata orang tak begini, begini aja ya, jangan terlalu. Tapi kita juga bisa melangkah, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita sisihkan. Seperti itu kita bisa memanage bagaimana yang perilaku atau pendapat orang yang baik kita oke, ya. Tapi kalau kita yang tidak baik, yang tidak pas dengan kita ngapain gitu ya, dan seperti itu tidak bisa kita lakukan karena manusia juga punya batasannya sendiri, kemampuan yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita semua harus sama, nggak mungkin ya. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang kalah ini biasa kita berpikir gini. Kita misalnya punya permasalahan dengan orang tua, kita jangan berpikir menang kalah, terus menang terus, gak juga, tidak boleh. Orang tua, masukan dari orang tua itu harus kita tampung. Tidak boleh kita harus misalkan ada perdebatan dengan orang tua, kita tidak boleh kita merasa menang, gak boleh. Kita juga harus benar-benar pertama ngalah juga tidak. Tapi keduanya harus sama-sama bisa meyakinkan, kita tidak merasa terhakimi, mereka pun tidak merasa terzolimi seperti ini. Jadi namanya model berpikir menang-menang. Sama-sama tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Jadi sama-sama netral. Kalau ada permasalahan dengan orang tua seperti itu,
Bukan kita yang merasa menang, wah si ayah ini harus ikutin sekolah, harus ikutin aturan juga, tidak boleh. Orang tua berhak namanya hak sekarang ya, hak asasi manusia. Kita tidak bisa sembarangan atau hanya kita ambil, itu nggak bisa juga. Bahkan kita juga tidak boleh merasa kita orang tua pun tidak boleh menang juga. Tidak bisa seenaknya juga mereka, sebaliknya. Mereka kita lemah gitu ya, misalnya kita merendah gitu kepada orang tua juga nggak boleh. Jadi dia yang merasa menang nanti gitu, itu tidak boleh. Kita juga harus sama-sama posisinya. Tidak boleh dia yang menang, kita yang menang, atau kita menang dia kalah, dia menang kita kalah, itu nggak boleh. Kita harus sama-sama netral. Kalau misalkan ada permasalahan dengan orang tua, dengan anak, dengan guru misalnya, itu sama-sama kita mencari jalan tengah, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, sama-sama sesuai, adil lah gitu ya bahasa. Seperti itu. Kalau kita menyelesaikan masalah pasti insya Allah hebat. Selanjutnya untuk tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan. Ini tujuan yang positif. Kita untuk menghargai ya yang mereka hargai dijunjung tinggi supaya untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya makna kata disiplin. Nah, ini sudah pasti lah. Pertama kali dicetuskan oleh siapa? Bapak kita, bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Wah, disebut bapak pendidikan ya. Jadi inilah gimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sumber pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian juga harus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, kalau dari kata sengaja, kalau kita tidak disiplin, siap-siaplah orang lain yang berdisiplin dan kita. Mau tidak? Kan nggak mau kan? Kita sembrono terus ya, misalnya udah dikasih tahu kan disiplin juga. Siap-siaplah dari atas turun. Ini disiplinkan kita. Dari mana dari atas tuh? Jadi dinas ke kita. Salah satunya begitu. Kita nggak disiplin misalkan, wah masuk seenak ini banyak laporan, contoh guru setelah tuh siang kalau bukan jalan kita dikasih tahu juga tetap masih begitu. Akhirnya yang turun dari mana? Dari dinas orang lain lah yang akan disiplinkan kita. Begitu. Jadi seperti itu Bu, ya, bahaya sekali ya kalau jadi dinas dulu. Makanya jadi diri kita dulu tuh, ya. Jikalau kita tidak tetap melakukan disiplin, pasti turun lagi gitu, ya. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD. Merdeka itu Jawanya, ini bahasa Jawa ya. Orang ngepasing panggil. Buat kuasa aman diri menjaga. Kemudian artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu yang merdeka itu. Kemudian selanjutnya disiplin menurut Diane Besset. Ada rule yang pertama. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin namanya disiplina. Artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut ya. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang dibangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti itu. Kemudian nilai kebajikan universal.
menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi Dr. William Glasser. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin disiplin setiap individu. Siapa yang individu ya? Kemudian mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi Indonesia akan terbangun tuh katanya. Sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan kata dia proses. Jadi kalau namanya kata kebijakan universal ini itu biasa membangun nilai-nilai motivasi diri supaya kita itu dengan adanya motivasi pasti akan tercipta disiplin seperti itu. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan dari 6 ya, dari 6 posisi ya, dari profil JPT ya, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil belajar Pancasila ya. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif gitu ya. Kemudian yang kedua ada IBOPYP gitu ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, kreativitas, dan komitmen. Kemudian juga ada 9 pilar karakter menjadi aneh. Kemudian hormat dan santun, dan kemudian selanjutnya ada dermawan, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan kejujuran, baik berrendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu semuanya yang nilai-nilai kebajikan ya, dari ada 6 organisasi gitu kan, baru ada 3. Kemudian selanjutnya yang keempat juga ada life goods dan life skills ya, keterampilan hidup, dapat dipercaya, mengurus hati, penegak yang aktif, dan menggerakkan orang lain, menggerakkan yang terbaik dari diri. Wah, itu banyak sekali ya, ada petunjuk hidupnya juga. Nah inilah, ayo kita diskusikan tadi yang tadi ya, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini. Nah, apakah sudah menerapkan hal-hal tadi kebaikannya? Apakah perlu diubah atau ditambah? Nah, nanti kita akan tahu nilai kebajikan ini seperti apa nih disiplinnya. Apakah kita sudah punya peraturan yang ada di sekolah ini? Apakah sudah diterapkan atau belum peraturan kita tentang bagaimana aturan yang ada di sekolah? Nah, itu kan kita belum, bahkan kita yang tidak tahu ya, peraturan kita apa sih? Ini kita apa sih peraturan selama ini kita laksanakan? Apa ya peraturan untuk guru? Apa ya peraturan untuk siswa? Nah, apakah kita sudah menerapkannya atau belum di sekolah ini? Nah, kita belum. Coba nanti saya akan memberikan kertas yang berupa isian-isian untuk Bapak Ibu ya, supaya apakah kita ini sudah menerapkannya atau belum di kita ini atau tidaknya. Ya. Sambil dilanjut aja ya, sambil menuliskan sambil dilanjut. Baik, selanjutnya materi kedua kita yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ya. Nah ini biasanya nih
motivasi kita untuk anak seperti apa, hukuman juga dan penghargaan untuk anak, dan juga untuk memecahkan permasalahan dengan restitusi seperti itu. Kemudian ada teori dari Dian Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Wah, itu ya. Jadi berpikiran. Nah, ayo kita pikirkan apakah tadi motivasi sudah kita laksanakan atau belum? Nah, pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan situasi yang menyakitkan bagi Bapak Ibu? Waduh, ya. Bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Ya, misalkan gini Bu. Misalkan, oh saya udah dapat prestasi apa, dapat juara. Terus saya nggak dapat apa-apa sih. Terus dia yang nggak ngapa-ngapain dapat kayak gitu, sakit kan gitu. Nah, mengapa Anda tetap melakukannya jengkel itu? Nah, ya kenapa Anda tetap melakukan kejengkelan itu? Kenapa? Ayo. Iya. Misalkan gitu contoh ya, contoh. Kalau saya dapat piala tapi dikasih penghargaan orang lain, nah misalkan, kok dia sih bukan saya, kenapa? Gitu. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tidak boleh kecewa, tidak boleh kita komplain saja. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya. Nah, inilah kita harus tahu hukuman dan penghargaan yang akan kita nantikan. Nah, ini ya. Jadi apa yang kita lakukan nih ketika kita terjebak dalam posisi yang tadi tuh? Kadang ada aja ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu cerita gitu ya. Nah, cerita tentang penghargaan ya, hukuman penghargaan. Ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tuh, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi kayak nggak ngerti gitu lah ya. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malu ya, diledekin gitu ya. Nah, kemudian dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil membujuk ibunya gitu si Pak Seno. Waduh. Ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh, makin ketawa, makin lepas. Wah, gitu ya. Langsung ketawa dari IPA itu memegang ujung hidung. Wah, gitu ya, kayak gitu. Waduh. Selanjutnya, nah, kata ibu gimana? Apakah ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa ibu? Ayo. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo, kata ibu, kira-kira yang tadi Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi ya kepada si IPA itu? Pak Seno itu, kamu duduk ke depan. Kira-kira menurut ibu, tindakan Pak Seno ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya? Ayo, jadi disuruh maju ke depan nih. Apa nih? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hah? Hukuman. Oke. Ada lagi atau ada yang konsekuensi? Pak Budi, gimana? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Apakah betul Pak Ibu jawabannya hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya,
Nah, kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat kalau hukuman itu begini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah saja, kemudian berupa fisik atau psikis. Tadi Pak Sero gimana? Nah, itu sampai nunjuk-nunjuk lagi. Wah, gitu ya. Ya iya, sudah malu gitu ya, sudah maju ke depan, ditunjuk-tunjuk. Wah, itu merupakan hukuman. Ya, karena dia tidak malu loh, psikis dia terganggu kan. Waduh, itu tidak boleh ya. Betul sekali, sama diledekin sama teman-temannya dibully lah jadinya. Psikisnya jadi terganggu, sakit ya. Iya, benar sekali. Jadi si anak itu malah jadi murung ya, si murid itu malah jadi tidak mau sekolah, kadang gitu, nggak mau aja diledekin gitu kayak gitu. Baik itu kita tidak boleh dong kayak gitu bu, ya aduh bahaya tuh, apalagi sampai wah ini dia anaknya tidak menjadi itu tidak boleh gitu ya. Kemudian konsekuensinya, nah kalau konsekuensi seperti ini sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur sama anak. Kemudian Nuri tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja, tidak perlu lama-lama sampai keingatlah sama dia sampai hatinya, sampai nggak mau sekolah. Itu nggak perlu. Jadi hanya jangka waktu yang pendek aja. Salah satunya mungkin hanya mendidik, bukan ya, konsekuensi yang mendidik lah seperti itu, yang menurut dia tidak berat kayak gitu lah. Jangan sampai ada pembulian atau tentunya. Nah kemudian guru memonitor murid. Nah jadi apa? Hukuman kedisiplinan atau konsekuensi yang ada disiplinnya seperti silakan kamu buang sampah gitu ya, buang sampah pada ini apa di bak sampah gitu. Maka hukumannya kayak piket mengepel, itu konsekuensi gitu gitu. Konsekuensi silakan mengepel. Nah itu, nah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh ada kesepakatan dulu. Nanti kalau kamu tidak mengerjain PR besok kena ini ya konsekuensi ya. Jadi misalkan mengepel atau piket gitu. Yang ini apa yang termasuk ya terlambat pun sama. Nanti kalau besok kamu terlambat lagi, nah itu nanti makanya ini tuh konsekuensi atau hukuman itu biasanya suka ada di dalam kelas itu membuat kesepakatan kelas itu. Namanya keyakinan kelas ya, itu yang dibuat ya, lewat apa sih kayak tas berwarna gitu biasanya tempel. Kamu mau apa? Tempel. Itu biasanya begitu. Kalau saya pernah ngelakuin, nanti ada videonya di saya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya, nah ini ada restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesehatan mereka. Kemarin saya sama si anak murid yang sudah melakukan tuh tentang namanya restitusi segitiga itu. Mereka bisa kembali kelompok mereka agar karakter lebih kuat. Jadi melakukan kesalahan, tapi kita tidak boleh menyalahkannya terlalu berlebihan, tapi kita cari jalan tengahnya seperti itu. Segitiga ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, nah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Lalu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar dilakukan jamu atau kepada seorang murid agar memprojek sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan kerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kalau penghargaan itu tidak boleh seperti kepada contoh. Nah kalau bisa jawab dapat permen misalnya, itu juga tidak boleh. Kenapa? Kalau sering seperti itu, yang ada nanti ketika anak disuruh menjawab tidak mau, nggak mau kalau ada permen dulu. Nah, kebiasaan nanti itu. Salah satunya juga kita. Nanti bapak ibu, kalau bapak ibu
bisa dapat prestasi anaknya, dapat piala, dinaikin gaji misalnya gitu lah, bisa gitu. Kan kalau nggak ada begitu, ngapain sih ya? Kata bapak orang katanya nggak ada apa-apa, mungkin sih nggak usah dikasih prestasi. Nah itu tidak, dia jangan sampai seperti itu. Jadi kebiasaan nantinya. Ketika melakukan sesuatu hal harus ada iming-iming, itu jangan, nggak boleh. Jadi si anak ataupun kita nantinya terbiasa dengan iming-iming dulu, baru mengerjakan. Itu tidak boleh kita lakukan sebagai guru termasuk. Atau pada anak pun sama, mengerjakan sesuatu supaya anak rajin. Kamu mau bermain gak nih? Bapak kasih pemain nih, kalau mau nulis, itu juga nggak boleh. Itu kebiasaan di kelas 2, di kelas 2 misalnya. Jatuh kelas 1 dari kelas 1 dan itu. Di kelas 2 kurusnya misalnya nggak mau ngasih, jangan mau nulis, begitu nanti. Itulah kebiasaannya, itu harus kita buat seperti itu. Oke, lanjut ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengangkat perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Waktu jelas sekali di situ loh. Ya, penghargaan atau hukuman cara mengangkat perilaku seorang yang menghancurkan potensi belajar sesungguhnya. Jadi si anak itu belajarnya tidak secara sungguh-sungguh karena cuma pengen permen. Jadi kita menghancurkan potensi mereka. Sebenarnya mereka tuh mampu, tapi karena kita ada itu sesuatu iming-iming, jadi hancurlah potensi mereka karena sesuatu itu. Hancur. Jadi karena ada itu dulu baru mau. Waduh, itu jangan sampai. Nah, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itu sendiri lah tindakan yang sesungguhnya seharusnya, bukan iming-iming permen, iming-iming jajanan atau duit lah, atau naik gaji gitu. Itu bukan seperti itu. Suatu penghargaan itu nilai yang tertingginya itu adalah belajar itu sendiri. Oh saya dapat ini, oh saya belajar. Ternyata beginilah pengalaman ketika jual. Oh beginilah ketika anak misalkan bisa mengikuti kita. Anak juga bisa berpikir, itulah penghargaan yang sesungguhnya itu ketika dia bisa baca, misalnya bisa tulis misalnya, itu penghargaan sesungguhnya, bukan dari iming-iming itu. Selain itu kan salah satu contoh kecilnya ya itu. Kemudian tidak akan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, bahkan kadang ini, ayo kalau kamu bisa ini nanti kamu dari 100, itu nggak boleh juga. Ranking 1 misalnya ya, gitu ya, paling umum lah. Kamu bisa lulus kalau kamu ranking 1 gitu ya, itu nggak boleh. Jangan sampai kita berikan hal-hal seperti itu sekarang menghukum seseorang. Jadi akan terjebak dalam hal itu terus mereka. Salah satunya atau kebalikannya begini. Awas, kalau kamu tidak mengerjakan bapak hukum ini, nah itu juga tidak boleh kita mengucapkan hal seperti itu. Itu ya dihukum oleh penghargaan. Nah ini penghargaan juga ada. Penghargaan ada pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya juga ada. Waduh, itu penghargaan kayak saya bilang berefek di kelas-kelas berikutnya. Wah, kemudian penghargaan tidak efektif. Nanti ada begini salah satunya. Enakan belajar sama begini, jadi gitu nantinya. Kelamaan begitu karena kebiasaan. Itu, pengen diajar apa aja, nggak enak di kelas 5. Gitu nanti. Iya, karena selalu dikasih penghargaan yang begitu terus. Tadi kasih pak di sini dong, diem dulu gitu. Kayak pelan lagi lah ngajarnya. Itu kayaknya. Dari pendapat Iya, benar sekali. Jadi itulah bro, yang kita sudah terima ya, kita sudah alami seperti itu. Itu bukan lagi halnya ini, sudah nyata loh, sudah kenyataan di kita seperti itu. Ya, kayak kebiasaan. Jadi apa artinya? Ya itulah jadi. Nah, kita sudah tahu nih sekarang nih. Oh, ternyata hal seperti itu tidak boleh. Gitu. Kita sudah tahu sekarang ya. Gitu. Iya, benar-benar. Penghargaan yang tidak efektif. Nah, itu penghargaan yang tidak efektif tidak ada gunanya. Bahaya juga. Kadang apa sih tujuannya? Iming-iming misalkan permen nggak ada tujuannya. Apa inovasinya? Apa inovasinya nggak ada. Pembelajarannya nggak ada, cuma hanya sekian suhu permen habis full ya.
apalagi gak ada. Boleh penghargaan yang berupa apa? Berupa contoh apa namanya kayak bintang nih, bintang. Nah, set. Nah, itu dia dapat poin salah satunya. Itu boleh kayak begitu. Tapi jangan setiap waktu. Itu yang tidak boleh. Ayo kalau kamu bisa dapat bintang lagi, nggak harus setiap waktu. Kalau setiap waktu mereka mengerjakan berdasarkan bintang nantinya. Ya tidak boleh ya. Nah, penghargaan juga merusak hubungan. Nah, seperti kita nih, si Arif lagi dapat penghargaan. Kita kapan? Padahal sama-sama kerja. Itulah yang bisa merusak hubungan kita. Salah satunya itu contoh aja. Ini mah benar enggak, nyatanya enggak begitu. Nyatanya mah enggak begitu, saya enggak dapat apa-apa, Bu. Sama. Gitu ya. Terus kemudian antara murid sama murid juga sama. Si itu nih, akhirnya apa? Si murid yang sering dapat penghargaan dari kita, dia suka dijauhin kan. Wah, itu mah anak Budina. Oh, itu mah anak Ibu Husni. Oh, itu mah anak yang Budina. Diatur kayak anak emas dia. Nah, itu yang tidak boleh. Akhirnya si anak berpikir, dia mah kesayangannya Budina. Dia mah kesayangannya Budina. Itu tidak boleh. Ya, jadi kita nggak bisa mempersiapkan seseorang. Nah, ini juga sebenarnya kalau dulu kan sama. Itu lagi kadang dia dulu gitu. Kadang seperti itu. Sama aja kita kalau dulu orang misalnya ambil cat minum atau ambilkan apa, itu sama-sama harusnya kalau mau gitu ya, itu bergantian. Jangan itu lagi. Nah, akhirnya merusak hubungan pada teman-temannya. Gitu, itu bahaya. Orang tua yang si rajin kan itu doang yang rajin. Tetap saja mau itu juga orangnya tetap bisa merusak hubungan. Akhirnya apa? Dia akan sendirian di kelas, punya teman, dan juga mungkin bisa aja dibully di saat kita nggak ada, dia dibully bisa jadi. Kita tidak tahu kan di luar hal itu ya, di luar hal itu jika kita tidak dipantau, dia nggak tahu seperti apa. Mungkin hatinya tersakiti kan kita nggak tahu. Itu menurut saya itu meminimalisir hubungan si anak dengan si anak tadi. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Betul, penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti apa? Contohnya, kalau misalkan kita sama murid nih selalu diberikan misalkan nilai tambah gitu ya. Akhirnya apa? Kamu bisa bapak nilai plus misalkan tambahan nilai. Tidak terjadi mengurangi ketepatan. Harusnya si anak tidak nilai itu segitu, tapi kita mau tambahin nilainya. Itu kan tidak tepat. Tidak boleh kita menilai berdasarkan hanya si anak bisa ngerjain sesuatu, misalnya terus kita tambahin nilainya ini. Wah, karena kamu sudah berhasil sampai nulis ini, bapak tambahin nilainya. Enggak boleh. Seperti itu juga boleh. Kita sering lakuin itu, kadang ya, supaya anak cepat. Udah cepat nilainya, yang penting bapak tambahin nilai. Itu kadang seperti itu juga sih saya. Ini sebenarnya nggak boleh ya. Kita tahu kita nggak boleh kita seperti itu karena mengurangi ketepatan. Harusnya si anak nggak boleh tuh seperti nilai itu. Tapi ternyata kita tinggiin nilainya gara-gara nilai tambah itu. Padahal nilai tambahnya nggak berguna, cuma hanya kerajinan aja gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Sangat setuju. Kualitasnya akan berkurang nanti dia. Hanya karena penghargaan itu. Saya rajin ini nih, sering ikut pemida, sering ngambilin gelas nih, sering ngambil minum. Saya mah dapat nilai ini. Kan kualitasnya jadi menurun. Bukan belajarnya bahkan jadi menurun. Teman-temannya hebat. Dia hanya disuruh-suruh, ya kamu suruh aja tuh ngambil itu tas ibu, ambil buku ibu. Padahal lagi belajar gitu misalnya. Nah itu jadi menurunkan kualitas. Oke. Itu. Tapi pikiran anak kan segini. Saya suka disuruh-suruh masih nggak saya buku, masih saya lagi. Karena sudah begitu. Anak-anak berpikir. Tapi emang kenyataannya begitu. Iya, kenyataannya begitu. Nah, jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas murid. Bahaya. Salah satunya kita juga sama sebenarnya. Kita selalu dikasih penghargaan kalau kita contoh misalkan
kita dapat piala nih dari anak kasih lomba, dikasih bonus misalkan 1 juta misalnya gitu. Besok-besok belum tentu kan dapat lagi. Kenapa? Karena saking senangnya saya ini akhirnya kualitasnya betul biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalkan penghargaannya sudah tidak pernah dilakukan sebelumnya, dia akan semangat pasti itu. Wah, iming-imingnya nggak ada bonus kan gitu kan? Nggak ada bonus ngapain sih kerjain gitu kan, akhirnya turunlah kualitasnya gitu. Kalau setiap waktu dikasih akhirnya kan aduh mana sih udah jualan itu nggak dikasih kan akhirnya begitu. Dengan saya gak usah jualain, ini timbullah hal semacam ini jadi turun kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan ini sangat benar-benar kita gitu. Jangan sampai mematikan kreativitas sendiri. Itu sangat kita bahaya sekali. Kreativitas seperti itu kalau hilang udah. Dia tadinya dia hobinya dia, jadi hilang hobinya, gak mau sangat luar biasa. Contoh, tadinya dia main bola nih, terus dia juara. Kita kasih amplop nih anak-anaknya, nih selamat ya, kamu udah dapat juara, kita jajanin. Nanti mematikan kreativitasnya. Jadi akhirnya tadinya main bolanya bagus, serius, jadi main. Saya udah dapat juara ini, saya udah biasa menang ini. Akhirnya jadi apa? Jadi menyepelekan. Akhirnya biar harusnya dia bisa meningkatkan lagi kreativitas dia, keahlian dia harusnya bisa meningkat, tapi malah itu penghargaan yang kayak gitu coba tidak boleh. Dia udah juara nih, terus kita apapun kita jajanin lah, kita traktir misalnya. Itu kebiasaan. Ujung-ujungnya ada yang minta kan? Mana Pak, nanti janji nih. Ini gitu kan. Terbukti iya. Jadi ada yang janji gitu. Kemudian penghargaan untuk menghukum, yang tadi saya jelaskan tadi ya, penghargaan menghukum salah satunya kamu tidak mengerjakan hukum ini, wah itu sangat kejam sekali. Kamu tidak mengerjakan LKS, besok bapak hukum, wah itu kejam sekali. Wah itu kan, ya misalnya hati-hati dulu, bahkan bisa kita yang terkena berapa pada beliau, bahaya itu. Nah, terus kemudian motivasi dari jalan diri kita ya, jadi itu bisa motivasi diri kita itu kita sendiri yang merasakan ini ya. Selanjutnya, ini juga segitiga restitusi. Nah ini ada segitiga restitusi, nanti ada videonya ya tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah terhadap anak nih supaya tanpa emosi gitu ya. Terus si anak juga tanpa tersakiti. Bagaimana tuh ceritanya? Kita supaya anak itu berubah, kita nggak boleh emosi, juga si anak itu juga tidak boleh depresi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Di sini ada yang mengetahui ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, kemarin saya udah simulasi tuh, di videoin kan, udah masuk YouTube lagi itu kan. Guru dapat menerapkan resolusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Kemudian, ini adalah restitusi pendekatan menciptakan disiplin positif. Bukan menebus kesalahan atau hubungan, tawar-menawar gitu ya, atau bukan paksaan seperti itu ya. Disiplin positif itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, terus fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, restitusi diri cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, terutama ya. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah pendekatan dari restitusi. Kita akan seperti ini nanti menangani masalah itu, melihat seperti ini, memperbaiki hubungan yang baik dengan sesama teman, bisa bertawaran lah, bukan paksaan dia. Jadi dia yang mengungkapkan sendiri, saya pengen begini, bukannya dari kata kita. Wah kamu harus gini, itu gak boleh, itu paksaan namanya. Ya,
Kalau tawarin, sekarang kamu mau bagaimana? Nah, kalau anak jawab sendiri pasti akan dilakukan. Tapi kalau kata kita, kadang nggak mau laku, besok gitu lagi, ke depan gitu lagi, baru jadi ngomongin gitu lagi, ya. Kadang gitu, namanya paksaan, nggak terima jadi dia. Biarpun mulutnya iya pak, siap, tapi dalam dirinya tidak terima, pasti akan melaksanakan gitu lagi. Wah, berkali-kali bahkan kita capek ya ngomongnya, padahal begitu. Nah, bagaimana ini dengan eksekusi kita lihat. Selanjutnya, nah ada 3 sisi dalam anak. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Tapi emosi nih anak nih, emosi. Kita tenangin dulu, kenapa sih nak kamu begini, gitu ya? Kenapa sih nak kamu kok gini? Ini stabilkan dulu. Ya, supaya dia tuh tadi emosi, iya apa gini. Jadi apa? Sayur. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, terus kemudian gini, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa? Nah, dia jelas sudah cerita dia. Perlu cerita, dia tuh cerita. Oh iya, kita dengarkan cerita dari dia, konfirmasi dari dia. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita juga cerita begini, oh iya, bapak juga pernah dulu kayak begitu. Karena sebagaimana manusia juga masih kadang salah, juga masih berbuat salah gitu. Itu kita juga mencontohkan bahwa kita juga sama-sama salah, dulu itu pernah salah. Nah, jadi tidak boleh diulang lagi kan, seperti itulah. Sisi ketiga, ketiganya menanyakan keyakinan yang tadi dibuat oleh keyakinan kelas yang dibuat di kelas, kayak apa sih? Perjanjian yang telah dilakukan di kelas. Nah, coba kamu ingat nggak dulu waktu dulu kamu pernah nulis tuh keyakinan kelas apa keyakinan? Oh iya pak, gak boleh ngobrol misalnya. Gitu ya. Jadi si anak itu jadi ingat kembali. Oh iya, kalau sudah jadi ingat, jadi tahu. Berikutlah selanjutnya. Ini kita saksikan video dari saya tentang masalah. Kasih kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 murid di sekolah saya, yaitu mengenai 2 kasus murid yang melanggar peraturan di sekolah sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Penasaran? Let's go! Kasus pertama ya nyontek. Nanti saya muncul. Ini nama? Iya pak. Nanti kamu dengan bapak ya, nanti istirahat. Oh, baik pak. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita waktu. Siapa kita? Siapa? Kenapa kamu tinggal di sini? Yang kedua. Oh. Iya, betul. Kamu bisa naik. Kalau pendidikan pertama bisa dikatakan kita sebagai baik. Nah, betul. Maksudnya tidak baik. Karena memang kita jadi memang manusia itu apa namanya itu sudah biasa pasti membuat salah
setiap manusia itu pasti bisa berguna. Jadi kita sangat biasa. Bahkan ada juga suka yang namanya berbiasa termasuk komunitas ya. Pasti kamu tidak alasan kenapa kamu berguna. Apa yang mesti dilakukan adalah kita Dia menentukannya. Jadi dia menentukan sendiri apa yang kesalahan dia lakukan, dia membuat satu bukan karena kita. Selalu kita digunakan, selalu kita jadi yang teman-temannya nanti bilang boleh apa kamu menggunakan itu bagus, itu sangat baik buat ini kasih kamu harus bersikap yang jujur yang baik tadi kan kembali Jadi tidak sampai emosional, kita juga tidak sampai dia juga merasa drop gitu karena dipanggil. Biasanya kan kalau takutan nih, kalau biasanya kan gitu ya, kalau dipanggil lari takut gitu biasanya kan gitu. Pasti mau dimarahin gitu. Padahal dengan tindakan seperti ini itu bisa menstabilkan anak. Karena kalau panggil ke kantor, ayo lo, nah kadang seperti itu kan ada. Kusuman Jaya. Ya baik, itu salah satu contoh. Sebenarnya ada dua ya kasusnya, cuma ininya permasalahannya berbeda, cuma penanganannya tetap sama. Jadi ada 3 tahapan. Jadi 3 validasi yang harus dilakukan melalui segitiga institusi gitu ya. Jadi kita itu perlu yang namanya yang tadi kita lihat, harus kita tuh tanpa emosi kayak tadi. Jangan sampai wah ini nah, ujungnya apa ketika mereka berbuat salah, ketika dipanggil tuh udah ketakutan duluan. Aduh gitu. Ayo lo, ada diledekin pasti kan. Ayo ada Pak Arko, kayak gitu kan suka gitu. Iya, harusnya nggak boleh gitu ya. Kita kalau ini anak, supaya anak itu tidak drop gitu ketika dipanggil gitu dengan cara-cara yang tadi segitiga institusi. Anak, iya ternyata Pak Arif sekarang mendukung saya. Wah Pak Arif ternyata bisa mendisiplinkan saya. Wah Pak Arif baik orangnya ternyata. Wah saya senang, besok saya jangan sampai seperti itu lagi. Nanti malu sama Pak Arif gitu. Padahal Pak Arif udah baik loh. Jadi gitu, Pak Arif udah baik loh sama saya. Masa saya besok itu lagi malu saya, kan gitu jadinya lagi pikirannya. Jadi kesadaran sendiri, betul. Dan sendiri kalau kita marahin nggak akan berubah, besok gitu lagi, minggu depan gitu lagi. Karena apa? Karena omelan doang. Merubah pikirannya terima, tapi di dalam batinnya tidak akan menerima seperti itu. Lalu akan begitu lagi, mengulangi lagi seperti itu. Kita capek lagi, panggil lagi ke kantor, gitulah gitu terus gitu ya, capek ya gitu terus. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dunia pleasure dalam kehidupannya. Dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman.
dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ada 5 fungsi kontrol restitusi menurut pidana dosen. Yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, jadi nanti kita itu akan memposisikan diri kita ke murid itu sebagai apa nantinya dari 5 fungsi kontrol ini. Kita misalkan contoh si murid itu ada yang bermasalah nih. Nah, kita mengatasinya dengan cara seperti apa nih? Apakah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, atau manajer? Nanti kita saksikan bersama-sama untuk videonya satu persatu. Ada yang menghukum, membuat rasa bersalah. Kita posisinya di mana nih ketika anak-anak yang bermasalah? Ya, kita saksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum. Nah, ini si ibu-ibunya berpikir ya sebenarnya. Jadi dia posisinya sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dihukum kita. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang susah, Pak. Ini yang susah. Sama sampai sini Pak. Cuma pas dekat ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Jadi kalau anak contohnya yang SMA kan gampang bicara, bisa dipikir. Kalau anak SD susah. Ketika kita udah lama duduk, gimana kamu mau menerapkan yang baik itu maksudnya seperti apa ya? Yang ada nangis, maksudnya apa? Iya, gimana? Nah, kalau bahasa orang kampung mah, ya kalau benar kan? Ya pasti gitu. Ya Pak, boleh menjawab nih. Ya terus nyawa, Jadi jadi udah. emosi. Iya, kadang kalau misalkan nggak ngomong nih, apa? Dia udah nggak bisa ngomong karena dia takut atau lagi nih. Ya, paling itu ya kelas 1 paling bisa didampingi sama orang tua. Kelas 1 ya, paling begitu. Paling bisa kita ada anaknya juga ada orang tua. Begitu kalau pas sudah biasanya. Selanjutnya ada keyakinan kelas nih ya, keyakinan kelas dan kita nih. Nah, saya juga sudah menerapkannya di kelas saya kemarin. Sebenarnya tujuan pembelajaran dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, kemudian dapat menjelaskan proses peraturan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi ini tuh ibaratnya peraturan, ya, peraturan yang kita sepakati oleh murid seperti itu. Jadi si murid itu bukan kita yang ngasih aturan, tapi murid sendirilah yang memberikan aturan tersebut. Kalau kita yang ngasih, gitu ya, itu kadang nggak mau dilaksanain karena murid gak akan ingat. Tapi kalau murid yang ini pasti ingat dia. Gitu. Inilah contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Ya kan, disimak. Nanti kalian akan tanpa ditulis nama orangnya. Jadi kalau ditulis nama orangnya, nama siswanya, yang ada nanti dia akan tulis saya malu. Jadi ketika tulis kesepakatan kelas itu telah diperkirakan, jangan ada nama si anak. Kalau ada nama si anak kan malu.
Jadi nama ditulis nama, jadi identitasnya nggak boleh ada. Jadi tulis aja. Hasil-hasil bukan diangkat atau bukan diangkat. Hasil gede-gede ya saya pernah ini. Ada tempat waktu, tidak boleh mencontek, itu banyak ya. Belajar cara ngobrol. Kalau ini tentang cita-cita mereka di kelas ini, mereka pengen sukses, pengen belajar ya begitu. Jadi mereka punya keinginan juga, selain ada aturan, mereka punya keinginan. Ya cukup begitu. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mungkin itu dari saya pemaparan dari Ibu yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang pas, dan mohon maaf sekali lagi mau minta waktunya, jadi kita waktu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, dan nantikan video saya berikutnya. See you next time. Salam Guru Penggerak.